Baru-baru ini saya mendapatkan sebuah pesan yang disampaikan di grup keluarga kami. Pesannya adalah seperti ini. Supaya COVID tidak semakin berkembang, ada baiknya kita stop kirim berita tentang COVID. Kuncinya, terima hapus, terima hapus. Pasti COVID akan menghilang karena tidak diperhatikan. Bapak Ibu sekalian, saya percaya orang yang membuat pesan ini mungkin menganggap bahwa berita-berita negatif tentang COVID ini begitu mengganggu kondisi kesehatan mental ataupun emosi dari orang-orang yang mendengarkannya. Sehingga kita coba untuk mengalihkan ataupun menutup mata dari kenyataan yang sedang terjadi di lapangan. Tetapi tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang berada di tengah realitas yang kita tidak bisa hindari. Bahwa setiap saat krisis akan selalu hadir dalam hidup kita. Sebagaimana kita pintar untuk mengakalinya atau coba menghilangkannya atau coba untuk menutup mata dari semua kenyataan ini, kita tetap akan berhadapan dengan realitas yang sebenarnya. Karena kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena sesungguhnya dalam hidup kita, krisis ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita. Ada 3 macam krisis yang sebenarnya akan selalu hadir dan akan selalu bersama dengan kita. Yang pertama disebut dengan developmental crisis. Ini adalah krisis yang terjadi di dalam setiap perkembangan tahap kehidupan kita. Dari mereka lahir di tengah dunia ini, baik dia sebagai pribadi yang dilahirkan, dia juga mengalami krisis karena harus menghadapi adaptasi dan situasi yang baru. Begitu juga dengan orang tua mereka. Nah, kita juga akan melihat bahwa tahapan kehidupan kita juga akan berubah pada saat kita mulai lulus dari kuliah kita. Kita juga akan mengalami krisis, di mana kita bingung, kita akan melamar kerja di mana. Kita akan mencari pekerjaan yang seperti apa, di mana kita akan bekerja dan berapa gaji kita dan bagaimana masa depan kita. Bahkan untuk orang tua sendiri, mereka memasuki masa pensiun, mereka juga mengalami krisis, teman-teman sekalian. Saya memiliki mama yang sudah berumur 87 tahun. Dan boleh dikatakan dalam usia demikian dia sudah tidak bisa melakukan banyak hal lagi karena kakinya mulai tidak bisa berfungsi dengan baik. Kemana-mana dia harus berjalan dengan tongkat. Setiap kali dia menelpon saya, dia selalu berkata bahwa dia sudah tidak berguna lagi. Dan saya percaya mama saya juga mengalami krisis. Krisis yang kedua yang akan kita alami, yang namanya adalah accidental crisis. Ini adalah krisis yang terjadi secara tiba-tiba, yang kita tidak pernah duga, yang kita tidak pernah persiapkan. Krisis ini biasa terjadi oleh karena mungkin kecelakaan yang terjadi pada saat kita berada dalam perjalanan di tol, ataupun anak kita yang jatuh dari tempat duduk mereka atau dari tangga, dan banyak hal yang lain lagi. Dan krisis yang ketiga yang bisa hadir di tengah hidup kita, yang disebut dengan collective crisis. Collective crisis ini artinya adalah krisis yang bukan hanya dialami oleh diri kita secara pribadi, tetapi dialami secara kolektif, secara bersama-sama dalam jumlah orang yang cukup banyak. Dan itu bisa dalam bentuk social crisis ataupun di dalam bencana alam. Dan pada saat kita melihat kondisi kita saat ini, kita sebenarnya sedang mengalami yang namanya collective crisis itu, yaitu pandemi yang saat ini masih terus berkepanjangan dan kita tidak tahu sampai kapan. Teman-teman sekalian, pada saat kita melihat semua ini, kita akhirnya semakin melihat sebuah realita bahwa krisis adalah bagian hidup yang tak terhindarkan, yang akan selalu hadir di dalam hidup manusia di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Karena itu teman-teman sekalian, kita boleh memperhatikan istilah daripada krisis ini sendiri yang diambil dari sebuah kata bahasa Yunani yang disebut dengan krinein, artinya memutuskan atau keputusan. Nah, teman-teman sekalian, krisis bukan hanya sesuatu yang kita harus terima, tetapi krisis juga berarti bahwa di tengah segala situasi yang tidak menentu dan intens yang sedang terjadi dalam hidup kita ini, sesungguhnya menuntut sebuah keputusan yang harus kita ambil. Dan pada saat kita melihat situasi yang dialami oleh Elkana, Hana, dan Penina,
kita boleh melihat bahwa situasi mereka adalah situasi yang sangat tidak mudah. Mari kita kembali memperhatikan 1 Samuel pasal yang pertama. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu sekalian, melalui firman Tuhan yang boleh kita baca ini, 3 orang tokoh yang diceritakan dalam bagian ini menunjukkan keputusan dan sikap hati mereka masing-masing. Saya golongkan menjadi 2 bagian. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah it's okay to not be okay. Ini adalah satu bagian keputusan yang bisa dilakukan oleh orang-orang di dalam situasi yang tidak kondusif, di dalam situasi krisis mereka. Banyak orang akan memakai defense mechanism mereka, dan akhirnya banyak kali kita terperosok masuk di dalam rasionalisasi. Rasionalisasi memang baik untuk 1-2 waktu, tetapi jikalau itu terus kita pakai untuk membenarkan apa yang menjadi keputusan-keputusan bahkan tindakan-tindakan kita yang salah, ini menjadi bagian yang sangat-sangatlah berbahaya. Orang-orang di dalam situasi it's okay to not be okay akan mengasihani diri mereka sendiri dan mengatakan, saya diperlakukan dengan tidak adil, saya pantas untuk membalasnya. Dan banyak kali orang-orang dalam situasi it's okay to not be okay ini akan mengatakan bahwa menyiksa diri mereka, bahkan menyiksa orang lain adalah bagian yang lumrah, yang bisa dimengerti. Kemudian mereka juga akan mengkompromikan diri mereka dengan merasionalisasikan segala keputusan, bahkan tindakan-tindakan mereka yang salah, dengan menganggap seakan-akan kemauan saya. Dan bukankah itu terjadi oleh karena dirimu dan orang lain yang menyebabkan saya menjadi demikian? Di dalam kelompok ini diwakili oleh Penina. Kita boleh melihat apa yang dikerjakan oleh Penina di dalam bagian firman Tuhan ini. Pada saat dia menyaksikan suaminya lebih mencintai Hana daripada dirinya, tentu saja ini menjadi bagian yang tidak bisa dia terima. Dan pada saat itu kita boleh melihat apa yang menjadi keputusan dan tindakan logis yang dilakukan oleh Penina. Dia akhirnya mengatakan it's okay, do not be okay. Dia tidak sadar lagi siapa dirinya, jati dirinya sebagai anak Tuhan. Bahkan apa yang dia kerjakan di tengah rumah Tuhan yang harusnya adalah tempat yang kudus, yang dimananya dia harus membawa kekudusan dirinya dan datang menghadap menyembah Allah. Tetapi Alkitab justru mengatakan Penina melakukan kejahatan dan dosa di hadapan Tuhan di dalam rumah Tuhan dengan menyakiti hati Hana dengan kata-kata yang jahat, dengan kata-kata yang membuat Hana menangis dan begitu tersiksa. Teman-teman sekalian, bagian ini begitu banyak dipilih oleh orang-orang. Begitu banyak istri-istri yang tersakiti kemudian berkata, it's okay, do not be okay. Mereka mulai berkata, jikalau suamiku bisa berselingkuh, kenapa aku tidak? Dan aku bisa menunjukkan aku juga adalah wanita yang berharga dan patut untuk dikasihi. Bapak Ibu sekalian, sangat disayangkan jikalau ini adalah satu situasi yang sedang kita alami pada saat ini. Pada saat engkau sedang berada di dalam kondisi krisis dan engkau akhirnya ditantang bahkan di dalam self-talk, di dalam pembicaraan dirimu dengan dirimu, mulai terjadi kata-kata yang tidak mengenakan. Kalimat demi kalimat yang akhirnya coba membenarkan keputusan-keputusan yang salah, yang tidak berdasarkan dengan firman Tuhan. Bukankah engkau harus lebih berhati-hati dan memperhatikan bahwa kita mungkin bisa jatuh menjadi Penina yang selanjutnya. Kelompok yang kedua yang menyatakan keputusan logis mereka di tengah krisis yang terjadi adalah kelompok yang menyebut dirinya it isn't
okay to not be okay. Ini adalah kelompok yang mengatakan bahwa itu tidak oke jikalau saya tidak hidup dengan benar. Dan ini diwakili dengan hidup dari Elkana dan juga Hana. Elkana dihadapkan dengan satu situasi di mana zaman hakim-hakim, orang-orang melakukan apa yang mereka anggap sebagai benar. Dan mereka melakukan banyak hal-hal yang jahat. Bahkan pemimpin rohani mereka juga tidak menunjukkan teladan hidup bagi Elkana. Tetapi Elkana memilih untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang boleh hidup takut akan Tuhan. Dia tetap datang ke rumah Tuhan di dalam kemah pertemuan di Silo. Setiap tahun kata firman Tuhan. Untuk datang menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup. Bahkan membawakan persembahannya sebagai bentuk ucapan syukur dia sebagai anak Tuhan yang melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana dengan Hana? Hana juga bisa melakukan tindakan yang dilakukan oleh Penina, bukan? Pada saat dia disakiti, bukankah sangat wajar untuk kita mengatakan dia pantas untuk membalas apa yang sudah dilakukan oleh Penina bagi dirinya? Tetapi Alkitab tidak menunjukkan kepada kita sepatah kata pun yang keluar dari mulut Hana untuk membalaskan apa yang dilakukan oleh Penina. Bahkan penderitaan yang dia alami dari tahun ke tahun itu dia tanggung di dalam dirinya. Dan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, Hana menunjukkan jati dirinya sebagai anak Tuhan. Dengan memberikan keputusan, it isn't okay, do not be okay. Dan pada saat itu firman Tuhan katakan, dia datang ke dalam bait suci, membawakan keluh kesahnya, membawakan penderitaan dan keluhan hatinya yang paling dalam dengan berdoa di hadapan Tuhan. Teman-teman sekalian, bukankah ini sebuah teladan yang begitu indah bagi kita semua? Pada saat kita dihadapkan dengan krisis yang ada, bukankah kita bisa memilih segala hal yang ditampilkan oleh dua kelompok ini? It's okay, do not be okay. Atau it isn't okay, do not be okay. Mari kita bijak untuk memilih. Mari kita bijak untuk melihat siapa diri kita. 1 Korintus pasal ke-6 ayat 20 mengatakan seperti ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari pada saat ini, di tengah situasi yang masih tidak menentu yang kita sedang hadapi, krisis demi krisis yang sedang terjadi dalam hidup kita, mari kita hadirkan Allah di dalam setiap keputusan yang akan kita lakukan. Sehingga bukan lagi pertimbangan manusia yang kita lakukan, tetapi pertimbangan dengan kebenaran firman Allah yang harusnya menjadi standar, mewarnai setiap area hidup kita. Maukah saat ini kita berkata, Tuhan ini aku. Aku mau menjadi seperti Elkana. Aku mau menjadi seperti Hana yang boleh menunjukkan jati diriku sebagai anak Tuhan yang sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan aku mau memuliakan Engkau melalui tubuhku. Maukah engkau? Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.